Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Sri Sinaryani, siswi dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi pembelajaran terkait embedded system. Oke, sebelum lanjut ke materi yang lebih rinci, kalian tahu nggak? Embedded system itu banyak ditemukan dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa ya? Seperti jam digital, MP3 player, atau lampu lalu lintas yang kalian lihat di jalan, juga AC yang ada di rumah kalian. Nah, kira-kira apa sih itu hubungannya dalam embedded system? Oke, mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama kita harus tahu nih pengertian dari embedded system itu sendiri. Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem digital atau rangkaian elektronik yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan biasanya bukan berupa sistem elektronik. Maksudnya apa ya? Embedded system ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan menempel atau tertanam pada sistem lain untuk mengontrol fungsi-fungsi dari sistem yang ditempelinya tersebut. Embedded system biasanya terdiri atas CPU atau mikroprosesor dan antarmuka ke alat input atau output. Umumnya, embedded system dibuat untuk tujuan khusus dan hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, pada penerapan embedded system ini, sekali sistem dibuat, maka pengguna tidak dapat menambah atau mengubah fungsi yang ada. Kira-kira apa bedanya dengan personal komputer ya? Nah, pada PC atau personal komputer, pengguna masih bisa mengubah atau menambah fungsi-fungsi baru dengan cara memasang atau install perangkat lunak yang diinginkan. Sedangkan pada embedded system, ya tidak bisa. Salah satu perbedaan mendasar adalah perangkat keras yang digunakan atau fungsi perangkat lunak yang tersedia dalam embedded system jauh lebih sedikit dibandingkan PC. Software yang digunakan untuk embedded system biasanya disebut firmware dan disimpan di dalam ROM atau flash memory. Firmware tersebut bekerja dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sejarah embedded system. Sebelum masuk ke materi yang lebih rinci lagi, kita harus tahu nih sejarah embedded system itu gimana. Oke, yang pertama, embedded system pertama kali dipopulerkan oleh Charles Stark Draper dari Laboratorium Instrumentasi atau MIT dengan temuannya yaitu Apollo Guidance Computer atau AGC yang diperkenalkan pada Agustus 1966. Apollo Guidance Computer merupakan salah satu bagian dari Apollo Project, proyek yang berisiko tinggi karena berusaha mengembangkan monolitik integrated circuit pertama yang digunakan untuk mengurangi berat dan ukuran sirkuit. Lalu, sistem tertanam pertama yang diproduksi secara massal adalah Automatic D17 yang dirilis sekitar tahun 1962, yaitu Guidance Computer untuk Minuteman Missile atau sebuah proyek pembuat roket Amerika Serikat. Nah, sistem ini terbuat dari transistor logika dan sebuah hard disk sebagai memori utamanya. Pada tahun 1966, D17 mulai disaingi oleh komputer-komputer yang dilengkapi teknologi integrated circuit. Penggunanya ini membuat harga komputer jauh lebih murah karena adanya pengurangan gerbang atau gate NAND yang digunakan. Nah, pada era 60-an, sistem tertanam berkembang pesat hingga memunculkan mikroprosesor dengan teknologi yang semakin canggih tentunya. Mikroprosesor pertama adalah Intel 4004. Mikroprosesor ini didesain khusus untuk kalkulator dan beberapa sistem kecil lainnya.
namun membutuhkan banyak memori eksternal dan chip-chip pendukung lainnya. Pada tahun 1978, National Engineering Manufacturers Association atau NEMA merilis sebuah programmable microcontroller standar. Perkembangan sistem tertanam semakin pesat di pertengahan tahun 80-an. Semua sistem yang semula bersifat eksternal telah diintegrasikan pada chip layaknya sebuah prosesor. Bentuk microcontroller telah menjadi modern dan berkembang ke hampir semua peralatan elektronik, mulai dari televisi, komputer, mobil, mesin fotokopi, dan sebagainya. Oke, sekarang kita melakukan pengenalan kembali kepada materi embedded system yang udah diterangin di awal. Oke, secara umum, embedded system bukan merupakan sistem yang didefinisikan secara ketat, seperti kebanyakan sistem yang mengandung beberapa unsur programabilitas. Untuk menjalankan tugas sistem tertanam, sistem aplikasi besar akan memiliki subkomponen yang secara keseluruhan dirancang untuk melakukan satu atau beberapa fungsi khusus. Beberapa peralatan elektronik konsumen yang termasuk embedded system diantaranya konsol video game, kamera digital, DVD player, GPS, dan printer. Ada juga beberapa embedded system yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti sistem pemrosesan signal, seperti real-time video, DVD player, dan peralatan kesehatan. Juga distributed control atau juga small system. Nah, kita masuk ke ciri-ciri embedded system. Embedded system mempunyai computing power. Dengan kata lain, dilengkapi dengan prosesor. Embedded system juga bekerja di lingkungan luar dari IT. Jadi, kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Dan memiliki tugas yang spesifik, berbeda dengan PC atau server yang relatif lebih multi-purpose. Embedded system biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi sebagai berikut seperti telepon genggam, ATM, peralatan jaringan komputer termasuk router, time server, dan firewall, copier, disk drive, pengontrol pabrik, komputer transaksi di jalan tol, dan lain-lainnya lagi. Nah, adapun karakteristik dari embedded system. Yang pertama, fungsi dalam embedded system tidak dapat diubah atau ditambah lagi. Embedded system dibuat untuk tujuan khusus atau application specific. Hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Embedded system juga membutuhkan sumber daya yang minimal untuk dapat menjalankan tugasnya. Embedded system membutuhkan perangkat lunak untuk mengoperasikannya. Perangkat lunak ini harus dapat disinkronkan dengan komputer untuk memudahkan penggunaannya. Misalnya perangkat BIOS keyboard yang membutuhkan sistem operasi Linux dan sebagainya. Aplikasi yang berada dalam embedded system akan langsung berjalan atau running secara otomatis ketika sumber listrik mengalir ke prosesor. Embedded system umumnya tidak menggunakan keyboard dan mouse sebagai input device dan tidak membutuhkan monitor untuk output device. Yang terakhir, embedded system tidak berupa perangkat mandiri, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Adapun pembahasan terakhir terkait embedded system, yaitu komponen-komponen dari embedded system itu sendiri. Ada 3 nih. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua ada Port Input Output. Dan yang ketiga ada memori. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak atau inti dari sebuah komputer.
CPU sering disebut sebagai nama lain dari processing device atau prosesor itu sendiri. CPU melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak atau software. Adapun proses yang dilakukan oleh CPU terdiri atas 4 tahap, yaitu ada fetch, merupakan tahap pengambilan atau membaca instruksi dari memori. Yang kedua ada decode, yang merupakan tahap menerjemahkan instruksi ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada execute, yang merupakan tahap menjalankan atau mengeksekusi aksi atau action dari instruksi yang diterima. Dan yang terakhir atau read back adalah menuliskan kembali hasil operasi pada memori maupun register yang telah ditunjuk. Oke, pada komponen kedua yaitu port input atau output atau bisa disingkat dengan port I atau O. Port I/O adalah tempat di mana sebuah konektor I/O dipasang dengan semua itu masih dalam kontrol prosesor. Fasilitas input atau output merupakan fungsi microcontroller untuk dapat menerima sinyal masuk atau input dan memberikan sinyal keluar atau output. Oke, yang ketiga atau terakhir ada yang namanya memori. Memori ini terdiri atas RAM atau Random Access Memory dan ROM atau Read Only Memory. RAM dan ROM merupakan perbedaan yang begitu signifikan. Jika dalam RAM hanya bersifat menyimpan data dalam berjangka pendek atau sementara, maka ROM dapat menyimpan data yang bersifat permanen dan lama. RAM bersifat membantu mempercepat proses kinerja prosesor atau CPU dalam mengolah data, sedangkan ROM memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan informasi firmware yang bersifat permanen dan tidak dihapus. Nah, itulah materi terkait embedded system yang saya bahas. Semoga bisa dapat membantu dan berguna untuk pembelajaran materi. Om Santi 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 Om.